Oke, mari kita lanjutin lagi nih pembahasan dari manga One Punch Man Redraw kali ini. Yang dimana berarti sekarang ini kita udah masuk ke chapter 203. Yang dimana pada chapter kali ini kita itu diperlihatkan dengan banyak banget hal. Mulai dari MT Void yang udah sepenuhnya sadar dari kendalinya God. Lalu reaksi yang ditunjukkan oleh Flash dan Sonic ketika mereka melihat MT Void yang sudah sadar. Terus ada kekuatan Saitama yang mulai diakui oleh semakin banyak orang. Dan pokoknya masih banyak lagi hal plot twist lainnya yang ngebuat kita semakin penasaran tentang gimana One Punch Man ke depannya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Karena kedepannya, gue bakal banyak banget bikin video-video lain yang lebih seru. Lalu pastinya, share juga ke teman-teman kalian, karena di sini gue udah nggak telat-telat lagi buat upload videonya. Jadi kalau kalian udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama yang sedang memperlihatkan ekspresi seriusnya. Dan sebenarnya kalau kalian nanya ke gue, sebenarnya apa sih maksud dari cover ini? Jujur sih gue kurang yakin juga ya. Mungkin di beberapa chapter ke depan, Saitama bakal menghadapi hal yang serius. Atau mungkin bakal terjadi hal yang berbahaya. Atau ya mungkin sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Ya kita semua nggak ada yang tahu dengan jelas lah ini bakalan kayak gimana. Tapi satu hal yang pasti, kalau Saitama bakal muncul di chapter kali ini. Dan dia bakal menghadapi sebuah plot twist yang bahkan kita semua nggak bisa nyangka. Chapter dibuka dengan MT Void yang akhirnya bisa terlepas secara penuh dari kendali God yang telah dia alami selama kurang lebih belasan tahun. Nah, sedikit recap dari video sebelumnya, yang dimana kita itu diperlihatkan beberapa aksi yang ditunjukkan oleh beberapa manusia terkuat yang ada dalam dunia One Punch Man saat ini. Ada Saitama dengan pukulan super dia, MT Void dengan Dimensional Slash-nya, dan Blast dengan Giga Gravity Blow-nya. Yang dimana mereka melakukan itu semua untuk mengusir para makhluk suci peliharaannya God yang secara tiba-tiba memaksa masuk ke dalam dunia manusia lewat portal yang diciptakan oleh God. Dan untungnya, Blast berhasil menutup portal tersebut setidaknya untuk sementara. Oke, kembali ke chapter kali ini. Setelah MT Void yang sepenuhnya sadar tentang dirinya yang sekarang udah nggak dikendalikan lagi oleh God, tentunya dia ini mengundang beberapa reaksi dari orang di sekitar. Para Tenito melihat hal tersebut sambil bengong dan mengatakan, orang itu, bukankah luka yang dia dapat dari Blast seharusnya mengubah penampilannya? Lalu ada juga reaksi dari Blast yang langsung berlari ke arah Void sambil mengatakan, Void, apakah sudah kembali normal? Lalu ada juga reaksi dari MT Void-nya sendiri yang dengan masih kurang yakin menanggapi pertanyaan dari Blast. Iya, entahlah. Rasanya seperti kabut yang tiba-tiba menghilang. Lalu setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, senang mendengarnya. Dan secara tiba-tiba aja, Sonic malah menyerang MT Void dengan pedangnya. Yang tentunya serangan dari Sonic tersebut masih bisa ditahan oleh Void. Lalu setelah itu, di sini pun Flashy Flash ikut-ikutan menyerang Void. Dan bersamaan dengan Sonic, dia menyerang MT Void secara membabi buta. Tapi tentunya, mau seberapa cepat mereka menyerang, hal tersebut itu nggak akan terjadi masalah yang besar bagi MT Void. Karena terbukti dari dia yang berhasil menahan serangan mereka semua dengan sangat mudah. Tapi di sisi lain, kayaknya serangan yang dilakukan sama Sonic dan Flash ini memang secepat itu. Sampai-sampai beberapa anggota Tenito bengong sambil mengatakan, Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Lalu serangan membabi buta yang dilakukan oleh Flash dan Sonic dihentikan dalam sekejap oleh Blast hanya dengan jarinya. Yang dimana dia menyuruh mereka untuk berhenti menyerang. Dan dia pun mengatakan beberapa hal kepada mereka. Orang ini memang membuat kalian menderita di desa. Tapi itu hanya karena dia dikendalikan oleh God. Dan dengan ragu, Blast bilang, mungkin ini permintaan yang terlalu besar, tapi... Lalu di sini, Sonic langsung memotong pembicaraan Blast, dan dengan muka yang tampak kesal, dia mengatakan, sejujurnya aku tidak peduli soal itu. Aku cuma ingin menguji apakah dia cukup hebat untuk bisa memerintah kami.
Dia kelihatannya seperti tipe orang yang bakal langsung emosi cuma gara-gara satu pukulan dari Saitama. Anjir, si Sonic malah bawa-bawa Saitama dong. Lalu di sini, MT Void mengatakan pada Blaze, "Tidak masalah Blaze, bukan berarti aku kehilangan ingatanku saat berada di bawah kendali God. Rasanya seperti semua kelemahanku diperbesar. Saat itu, aku tidak mempercayaimu dan malah bertindak gegabah. Jadi, aku jatuh tepat ke dalam perangkap God." Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung ya sama apa yang dibicarakan sama MT Void. Karena memang cukup banyak hal yang di-skip di redraw kali ini dibandingkan sama redraw sebelumnya. Jadi mungkin supaya ngerti, kalian bisa nonton video gua yang bahas manga ini sebelum versi redraw yang sekarang. Atau mungkin kalau kalian mau, gua bakal bikinin videonya jadi full 1 jam aja mungkin ya, dari versi sebelumnya. Gimana nih menurut kalian? Komentar aja di bawah. Lalu di sini, Void mulai mengomentari para ninja yang lain. Dia melihat kepada para Tenito, melihat dari gaya bertarung mereka, sepertinya mereka mewarisi kebiasaanku, meremehkan rekan-rekanku yang lain. Tapi ketika dia melihat Flash dan Sonic, dia mengatakan, kecuali 2 orang ini. Yang itu artinya, Sonic dan Flash itu memiliki tingkat koordinasi dan kepercayaan yang tinggi ketika sedang bertarung bersama. Tapi di sini, pastinya Sonic dan Flash tetap nggak mau terlihat kalau mereka ini sebenarnya punya hubungan yang baik. Terlihat dari bagaimana mereka merespon. Sonic mengatakan, "Kau ini masih setengah tidur ya? Apa maksudmu mengatakan hal tersebut?" Sedangkan Flash mengatakan, "Ya, aku hanya membantunya karena dia terlihat seperti butuh diselamatkan. Jadi, aku tidak punya pilihan lain." Lalu di sini, kayaknya Saitama udah muak dengan drama yang terjadi. Makanya dia mengatakan dalam hati, "Aduh, ini orang-orang kapan akurnya sih?" Tapi setelah semua hal tersebut, MT Void bilang pada mereka semua, "Saat ini, aku harus kembali ke garis depan untuk melawan God. Setelah semuanya selesai, aku akan lakukan apapun untuk menembus kesalahanku pada kalian. Tapi sampai saat itu tiba, kendalikan diri kalian dan jangan ikut campur." Yang setelah mendengar hal tersebut, para Tenito kebingungan. "Menebus kesalahan pada kami? Kami tidak melakukan semua ini karena ingin kau menebus kesalahan pada kami." Dan anggota lain menambahkan, "Itu benar, kami melakukannya untuk menunaikan tugas kami dan menjalani hidup sebagai shinobi." Lalu di sini, Sonic berbicara kepada para anggota Tenito. "Kalau kalian ingin hidup sesuka hati, kalian butuh kekuatan. Kalian hanya belum cukup kuat. Latih diri kalian, dasar bodoh." Setelah mendengar hal tersebut, para Tenito langsung bengong kayak memikirkan sesuatu. Lalu di sini, tiba-tiba Saitama dengan polosnya malah nyeletuk. "Mungkin kalian bisa nyoba latih kekuatan kalian atau apalah gitu." Abis Saitama ngomong kayak gitu, semua orang langsung terdiam karena perkataan Saitama tuh memang sekonyol itu buat bisa ditanggapi. Lalu narator mengatakan, dia sekuat itu, sampai-sampai mereka tidak mampu buat menyangkal. Lalu Sonic dengan heran mengatakan, dia ini memang terlalu santai. Lalu di sini, Blaze melihat ke arah Saitama sambil mengatakan dalam hati, ini aneh. Tidak hanya waktu pertama kali, sekarang untuk yang kedua kalinya. Tak peduli seberapa keras aku mencoba menekan Void, tapi tetap tak bisa mencabut kekuatan God darinya. Sebenarnya apa-apaan pukulan itu? Blaze tampaknya sangat kebingungan dengan kekuatan Saitama yang terlalu tidak masuk akal. Lalu setelah itu, tampaknya Blaze menjelaskan beberapa hal kepada para anggota Tenito. Yang di sini mereka mengatakan, "Baik, aku mengerti." Lalu salah satu dari mereka mengatakan dalam hati, "Kita tidak bisa hanya diam dan melihat saat master kita maju ke medan perang. Bukankah seharusnya kita juga mencoba mencari kubus-kubus itu atau apapun mereka dan memutus kekuatan God dari akarnya?" Lalu di sini tampaknya terjadi diskusi besar-besaran di antara para anggota Tenito. Meskipun kita bukan tandingannya, kita sudah melewati neraka di desa ini. Kita berhak tahu siapa yang selama ini menjadi dalang di balik layar. Tenito butuh awal baru. Pertama-tama kita harus memilih pemimpin sementara. Tapi tampaknya diskusi mereka enggak terlalu berjalan lancar. Tapi ada salah satu orang berkata, "Aku punya sebuah usulan." Dan setelah semua orang mendengar, mereka mengatakan, "Pahlawan kelas A, si botak berjubah, siapa dia? Aku tidak pernah dengar kabar apapun soal dia."
Lalu setelah diskusi tersebut, salah satu perwakilan dari Tenito tiba-tiba nyamperin Saitama, lalu dia mengatakan kepada Saitama, "Ah, botak berjubah ya? Sebagai seorang pahlawan, kau telah membantu kami memperbaiki kekeliruan kami. Jadi, aku punya sebuah permintaan." Tapi Saitama kayaknya mulai kesel dan dia bilang, "Kalian ini mau apaan sih sebenarnya?" Lalu tiba-tiba terjadi sebuah plot twist yang tak terduga, sekaligus lucu juga. Karena para Tenito mengatakan ini sambil memohon pada Saitama, "Maukah kau memimpin Tenito sebagai pemimpin kami? Kau kuat dan juga sepertinya kau tidak terlalu cocok dengan para pahlawan lainnya. Bagaimana menurutmu?" Tapi di sini pastinya Saitama kesal dan dia bilang, "Aku ini tidak cocok dengan yang lain bukan karena aku yang mau. Apa kau ngatain aku sekarang, hah?" Lalu setelah itu, Saitama malah dikejar-kejar sama para anggota Tenito sambil ditanya, "Tolong, beritahu kami rahasia kekuatanmu." Yang Saitama jawab, "Aku juga nggak tahu bro, latihan kekuatan itu jawabannya." Lalu di sini, Sonic mengatakan, "Cih, mereka ini masih aja punya mental kayak gini." Lalu di sini, tiba-tiba Flash bilang ke Sonic, "Sonic, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hari itu, aku meracunimu." Lalu Sonic menjawab, "Terus kenapa? Itu tindakan yang kekanak-kanakan. Aku jujur kecewa." Buat yang nggak ngerti dengan apa yang mereka bicarakan, kalian bisa tonton di beberapa chapter sebelumnya. Lalu Sonic mengatakan dengan bahagia, "Yang lebih penting dari itu, waktunya untuk pelatihan ulang. Aku akan mengajarimu dari nol lagi. Kita akan singkirkan para anggota-anggota bodoh itu, lalu mengalahkan God yang sedang tertidur." Dan di sini, tampaknya Flash senang melihat Sonic yang mulai ceria kembali. Lalu di sini, Saitama dalam hati mengatakan, "Karena kalian berdua akhirnya sudah punya musuh yang sama dan mulai akur, kenapa nggak pergi aja sih? Dan jadi masalah untuk orang lain aja." Dan di sini, Blaze tiba-tiba memanggil Saitama. "Saitama, untuk pertarungan terakhir melawan God, kekuatanmu pasti akan dibutuhkan. Saat waktunya tiba, pinjamkanlah kekuatanmu pada kami." Yang di sini artinya, Blaze dengan tegas meminta bantuan kepada Saitama untuk bergabung bersama dia ketika pertarungan melawan God nanti. Dan pastinya, di sini reaksi Saitama cuma bilang, "Hah?" sambil kebingungan. Karena sebenarnya dia itu nggak mau ikut-ikutan. Lalu sebelum pergi, Blaze mengatakan, "Kalau begitu, nanti aku akan datang lagi mencarimu." Dan Saitama malah bilang, Iya, aku rasa setidaknya aku akan membuatkanmu teh." Lalu setelah itu, Blaze dan Empty Void pindah ke dalam dimensi di antara ruang dan waktu. Yang dimana di dalam dimensi tersebut telah terdapat beberapa monster yang sebelumnya berhasil mereka kalahkan. Tapi sesaat setelah sampai, mereka tampaknya sangat kaget dengan sesuatu sambil mengatakan, "Apa-apaan ini?" Yang ternyata ada satu lagi makhluk suci yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali. Tapi di sini dia malah memiliki kondisi yang paling parah. Lalu Void bertanya kepada Blaze, "Apakah kau yang telah mengalahkan makhluk raksasa ini?" Tapi Blaze mengatakan, "Tidak." Void kebingungan, lalu siapa yang melakukannya? Blaze sambil tersenyum dia bilang, "Bukankah sudah jelas?" Lalu sebelum kita mengetahui pelakunya, di sini kita berpindah ke Genos dan Saitama yang udah ada di dalam apartemen. Yang kayaknya Genos mau nyuci pakaiannya Saitama. Tapi dia sempat kebingungan dan nanya, "Bahkan jubahmu sampai kotor seperti ini, guru?" Lalu Saitama mengatakan, "Oh, iya, aku baru aja mengingatnya. Aku sebenarnya sempat mengalahkan satu monster yang sangat besar ketika perjalanan menuju ke rumah. Yang ternyata pelaku yang telah mengalahkan monster tersebut adalah Saitama. Dan kenapa monster tersebut nggak muncul di chapter sebelumnya adalah karena dia memang baru muncul ketika Saitama sudah mulai perjalanan pulang. Jadi itu artinya monster ini memang telat. Beberapa hari kemudian, ternyata tiba-tiba rumah Saitama jadi rame banget karena didatengin sama berbagai macam ninja. Ada yang pengen Saitama jadi pemimpin mereka, ada yang pengen ngajak Saitama sparring, dan ada juga yang cuma pengen main sama Saitama. Pokoknya rumah Saitama jadi kacau banget. Dan akhirnya chapter 203 manga Ridra One Punch Man sekaligus arc Desa Ninja telah resmi selesai. Wah gila ya, chapter kali ini gila banget sih. Kita tuh diperlihatkan banyak banget hal, walaupun nggak banyak aksi ya. Aksi yang terjadi di chapter kali ini palingan cuma Sonic yang melawan Empty Void. Sonic dan Flash ya lebih tepatnya ya.
Tapi itu pun nggak bisa disebut sebagai pertarungan yang gimana-gimana banget ya. Karena ya walaupun pertarungannya seandainya dilanjutkan, nggak diberhentikan sama Blast, Sonic dan Flash itu sama sekali nggak bisa nyerang MT Void juga gitu loh. Karena perbedaan kekuatan mereka itu memang sangat jauh. Dan ya udah sih kalau misalnya pertarungannya cuma itu aja. Cuma yang banyak dikasih tahu di chapter kali ini adalah tentang seberapa banyak sekarang orang-orang itu udah mulai mengetahui kekuatannya Saitama. Jadi menurut gua ini semua orang ini mulai perlahan mengetahui kekuatan Saitama nih. Mulai dari para anggota Tenito kan, yang sebelumnya itu memang tengil gitu ke Saitama tuh kayak, ini orang apaan sih gitu. Ternyata setelah lihat kekuatannya Saitama, mereka tunduk juga gitu loh. Lalu ya pastinya Blast sudah mengetahui kekuatan Saitama sepenuhnya. Dan bahkan udah mempercayai Saitama untuk ikut gabung ke dalam pertarungan melawan God. Ini sih menurut gua bakalan seru banget ya, nanti ya entah kapan lah. Pokoknya ini nanti bakalan seru banget. Karena di sini Saitama akan langsung diminta oleh Blast untuk menghadapi God bersama-sama gitu ya. Lalu setelah itu juga, di sini kelihatannya portal itu nggak sepenuhnya tertutup. Kenapa? Karena kan ini si monster suci yang bernama Kirin ini itu masih bisa muncul ketika Saitama udah pulang. Yang itu artinya ketika Saitama udah pulang, itu kan sebenarnya Blaze itu udah menutup portalnya, dan Blaze itu udah masuk ke dalam portal tersebut. Jadi itu artinya, portal itu memang tertutup sementara gitu loh. Bahkan makhluk suci pun masih bisa keluar, untungnya ketemu Saitama. Ini gue nggak tahu sih, ini disebut untungnya atau sialnya gitu. Mungkin untung untuk umat manusia ya, karena selain Saitama gue nggak yakin sih ada yang bisa ngalahin monster suci peliharaannya God. Gue nggak yakin sih selain Saitama, karena kan Blast sama MT Void udah nggak ada gitu loh. Udah ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Yang di bumi yang tersisa cuma Saitama doang. Jadi ya untung untuk umat manusia dan sial untuk monster tersebut gitu loh. Kenapa lu malah muncul di depan Saitama? Yang akhirnya kan lu baru muncul langsung mati gitu aja gitu loh. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang paling menarik menurut gue ya. Yang di sini gue nggak tahu gimana caranya Saitama melakukan hal tersebut, tapi yang jelas, Saitama memukul monster makhluk suci dan menutup portalnya juga. Jadi, ya gue rasa Saitama ini memang bisa nutup portal sih. Kekuatan ataupun tinjuan dia ini terlalu nggak masuk akal, karena setelah Saitama memukul makhluk suci tersebut, portal pun otomatis ketutup. Maksud gue bukan ketutup secara sepenuhnya ketutup ya, tapi bagian tersebut, bagian yang makhluk suci keluar tersebut, itu ketutup gitu loh. Tanpa ditutup sama Blast, karena kan sebelumnya itu ditutupnya sama Blast. Sama kekuatan dia lah. Nah sekarang Saitama cuma ngalahin monsternya, dan sekaligus tertutup juga gitu loh. Ya mungkin monsternya mental gitu, mental balik ke dimensi ruang dan waktu. Cuma kan harusnya portalnya tetap kebuka dong, nggak ketutup. Cuma yang kita lihat, portalnya ketutup juga gitu loh, karena Saitama. Ini pukulannya Saitama tuh bener-bener magis sih. Bener-bener magic banget sumpah. Bahkan Blast aja sampai kebingungan kan. Dia aja sampai bilang, ini apa-apaan ini? Pukulan apaan ini? Bahkan Blast aja berkali-kali latihan keras dan lain sebagainya. Itu tetap nggak bisa gitu loh. Untuk bisa punya kekuatan yang mengusir kekuatan dari God. Dia aja nggak bisa, walaupun sebenarnya dia pun punya beberapa kekuatan yang bisa dibilang anti kekuatannya God. Cuma kalau misalnya untuk menyerap ataupun untuk mengusir kekuatan dari God, itu Blast nggak bisa untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan Saitama yang kita pikir cuma asal pukul doang, ternyata bisa gitu untuk melakukan hal tersebut. Jadi ini gila banget nih Saitama nih. Jadi ya oke lah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Nggak banyak sih ya yang mau gue sampaikan. Sebenarnya banyak, cuma ya videonya udah kepanjangan lah. Dan ini adalah resmi ya. Akhirnya arc Desa Ninja itu udah selesai. Setelah sebelumnya sampai di redraw 3 kali. Akhirnya selesai juga arc Desa Ninja. Walaupun nggak sedetail yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu detail banget sih jujur. Yang sekarang lebih banyak, ya lebih ngikutin, mungkin lebih ngikutin manga versi one-nya ya. Jadi ya nggak terlalu banyak detail ataupun penjelasan yang bisa kita ketahui.
Jadi menurut gua kalau misalnya kalian mau detail-detail lainnya, kalian bisa baca manga dari versi sebelumnya. Atau, ya gua bakalan bikin videonya deh. Gua bakal gabungin video sebelumnya, gue jadiin 1 jam aja gitu, 1 jam lebih gitu videonya. Jadi ya, gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah aja. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.